Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini materinya adalah tentang kemana setelah lulus, apa yang akan kalian lakukan, dan seperti apa gambarannya. Bahasannya yang pertama tentang cash flow kuadran Kiyosaki, lalu berikutnya bagaimana jika menjadi karyawan, lalu kontrak kerja, membuat perusahaan sendiri, dan yang terakhir penugasan. Ini adalah cash flow kuadran Kiyosaki yang merupakan sebuah diagram yang menggambarkan cara seseorang untuk memperoleh penghasilannya. Berdasarkan dari buku yang ditulis oleh Robert Kiyosaki yang menjelaskan bagaimana nilai yang dianut seorang pribadi berpengaruh kepada cara mereka memilih pekerjaan. Gambar cash flow kuadran employee menunjukkan seseorang yang menerima sumber pendapatannya dari pekerjaan tetap sebagai seorang karyawan. Sumber pendapatan dari bagian E menunjukkan keamanan karena adanya jaminan penghasilan tetap tiap bulannya. Sumber pendapatan dari kuadran employee atau E menunjukkan bahwa stabilitas keuangan dapat didapatkan secara relatif lebih mudah dengan jenjang karir yang jelas. Selain gaji bulanan, karyawan juga menerima bonus tahunan dan penghargaan lain bila memiliki performa baik. Tipe karyawan pada kuadran menunjukkan tingkat risiko kecil, stabilitas finansial, serta ketidakmampuan melakukan hal besar yang beresiko. Yang berikutnya adalah kuadran S atau self-employed business. 4 cash flow kuadran juga mencakup self-employed business. Berbeda dengan kuadran E, teori cash flow kuadran S atau self-employed business menunjukkan sumber pendapatan dari bisnis yang dijalankan sendiri. Sumber pendapatan dari bisnis sendiri mengharuskan pekerja untuk selalu memutar otak guna menghasilkan ketepatan strategi bisnis. Contoh dari teori S, cash flow kuadran adalah arsitek, desainer, pemilik catering, dokter, dan lainnya. Nah, karena profesi-profesi tersebut tidak memiliki sumber penghasilan tetap, maka diperlukan strategi lebih untuk mengelola keuangan agar bisnis tetap berjalan. Yang berikutnya adalah B atau business owner. Pada gambar cash flow kuadran ini, sumber penghasilan didapat di mana skala bisnis sudah lebih besar dan setidaknya mampu mempekerjakan kurang lebih 500 karyawan. Pada titik ini, kuadran E atau employee bisa jadi berada di bawah perusahaan business owner dan mendapatkan penghasilan tiap bulan dari perusahaan tersebut. Business owner tentu berawal dari perusahaan kecil yang dijalankan sendiri. Namun dengan konsistensi, kebebasan finansial dapat dicapai orang-orang yang ada pada kuadran ini karena keberaniannya dalam mengambil resiko. Berikutnya adalah kuadran investor. Teori cash flow kuadran juga menjelaskan sumber pendapatan sebagai seorang investor yang memiliki kebebasan finansial paling optimal daripada 3 kuadran sebelumnya. Kuadran investor menjelaskan sebuah keadaan di mana seseorang telah memaksimalkan sumber daya yang ia miliki sehingga sudah bisa menikmati hasilnya. Ketika mencapai investor cash flow kuadran, seseorang tidak lagi harus bekerja 8 jam sehari dalam sepekan dan mengharapkan bonus akhir tahun dari perusahaannya. Dia akan mendapatkan penghasilan bahkan tanpa mengeluarkan daya sebesar employee kuadran. 4 cash flow kuadran adalah sebuah sarana untuk mencapai kebebasan finansial semua orang. Dengan memahaminya, kalian dapat memetakan berada pada kuadran mana saat ini dan bisa memilih langkah yang tepat apabila ingin meningkatkannya. Saat mengenalkannya, Robert Kiyosaki mengatakan bahwa kebebasan finansial cash flow kuadran adalah pada kuadran B, business owner, dan investor. Dengan kata lain, kebebasan finansial lebih mungkin tercapai bila kita memiliki kegiatan usaha sendiri. Meskipun kuadran bisnis dan investor dapat mendatangkan kebebasan finansial, tetapi harus diperhatikan bahwa perpindahan cash flow kuadran adalah upaya yang menghabiskan banyak sumber daya, baik pengetahuan, waktu, dan energi. Berikutnya,
Jika menjadi karyawan, pastikan memilih tempat kerja, lalu sampaikan lamaran, bagaimana persiapan bermacam tes dan wawancara. Ada banyak pilihan dalam menentukan tempat kerja, bisa di perusahaan multinasional, departemen atau dinas pemerintah, BUMN atau BUMD, perusahaan swasta nasional atau daerah. Nah, seperti apa upah minimumnya? Upah minimal yang akan diterima oleh karyawan yang bekerja di suatu perusahaan di suatu wilayah kabupaten atau kota disebut dengan upah minimum kabupaten atau kota. Ini nih sebelumnya disepakati dulu di upah minimum provinsi yang disepakati oleh gubernur dan asosiasi industri provinsi atas masukan dari kabupaten dan kota. Berdasarkan SK Gubernur nomor 561/Cap 752 Kesra/2022 tentang upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2023, diputuskan bahwa upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2023 adalah sebesar Rp1.986.670,17. UMK Kota Bandung sendiri sebesar Rp4.048.462,69. Sedangkan Kabupaten Bandung sebesar Rp3.492.465,99. Lalu apa saja yang harus disiapkan saat melakukan tes? Yang pertama adalah tes psikologi, tes bahasa Inggris, tes skill, dan lain-lain. Tes psikologi ini merupakan aptitude test di mana mengukur skill terkait posisi yang terdiri dari verbal comprehension, yaitu evaluate logic of text, numerical reasoning, interpret statistical data, diagrammatic reasoning, recognize patterns, watch timing, complete as many as possible. Lalu ada kuesioner kepribadian yang membahas tentang look at personality style, no right or wrong answer ya saat menjawab ini, dan upayakan untuk spontan, don't try to second guess. Tests include built-in checks, dan employers may be looking for different personality profiles. Saat wawancara, itu merupakan pertemuan dengan suatu tujuan. Tujuan pewawancara adalah mencari orang terbaik untuk suatu pekerjaan dengan mereview pengalaman dan kemampuan calon pekerja. Pertanyaannya berkisar tentang can you do the job, mengenai skills, ability, qualifications, atau will you do the job, tentang interest, attitude, and motivation. Dan yang terakhir, how will you fit into the organization, ini tentang personality. Pencari kerja di sini harus berusaha meyakinkan pewawancara dan mencari manfaat pekerjaan untuknya. What does this position offer me? How does it fit with my career plans? Dan Anda harus buktikan bahwa Anda adalah kandidat terbaik untuk posisi tersebut. Pada dasarnya, kualifikasi karyawan yang dicari adalah orang-orang yang cerdas, antusias, komitmen, bermotivasi kuat, komunikasi bagus, sanggup kerja tim, sanggup menyelesaikan masalah, sanggup bekerja keras, punya inisiatif dan sanggup dihandalkan, juga dewasa. Apa saja yang harus disiapkan? Persiapkan CV, ijazah, transkrip, sertifikasi keahlian, dan lain-lain. Lalu berdandan yang sopan. Upayakan datang 10 menit sebelum waktu wawancara. Masuk ruangan, salam, jabat tangan, dan perkenalan. Senyum dan tatap mata. Beri efek kesan pertama. Jaga sikap dan perhatikan body language pewawancara. Pertanyaan umum berkisar tentang Anda. Seperti, tell me about yourself. Bring me up to date with your CV. Why did you choose that position? What experience have you had that is relevant to this post? Lalu juga tentang pekerjaan. What interests you about this job? What do you know about this organization? What other options are you considering? How do you see your career developing 5 years? If you were head of department, what will be your priorities? Karena itu pastikan kalian untuk mencari dulu informasi tentang perusahaan yang akan kalian apply. Juga ada general knowledge tentang what do you think of the government's policy on this industry, atau what's your opinion of our product with competitor. Pertanyaan lain mungkin berkisar tentang bagaimana jika
situasi A, situasi B, apa yang akan kamu lakukan, bagaimana kamu yakin itu akan bekerja, lalu kira-kira hasilnya seperti apa, adakah cara lain, berkisah pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, lalu ada juga wawancara kompetensi. Tanya tentang teamwork. Describe a team project you work on. What problems arose? How did you deal with them? Lalu tentang communication skills. Describe situation when you had to persuade others to support your view. Lalu give an example of any reports you've written which illustrate your writing skill. Lalu tentang interpersonal skill. What kinds of people do you find it difficult to work with? How do you handle the situation? Lalu juga tentang tanggung jawab. Describe a time when you took responsibility to achieve a challenging goal. Dan problem solving. Tell about a time when you had several tasks to manage at one time with conflicting deadlines. Nah, selain tadi ada wawancara juga tunjukkan bukti. Bagaimana? Untuk skill, buktinya dapat berupa communication, teamwork, leadership, initiative, customer care, IT, dan commercial awareness. Communication buktinya bisa berupa presentation to class. Teamwork misalnya menggunakan example from Coop. Leadership, class rep or committee, inisiatif dengan misalnya mengikuti fundraising for charity. Customer care misalnya pengalaman bekerja di Super Queen. Lalu IT kemampuan minimalnya misalnya bisa membuat website. Lalu commercial awareness dengan business pages. Nah, bagaimana menjawabnya? Dengarkan baik-baik, lalu tangkap inti pertanyaan. Pikir jawaban sejenak, jawab dengan singkat sekaligus lengkap dengan contoh dan bukti. Bicara yang jelas, senyum, dan antusias. Lalu setelah interview, lanjutkan dengan evaluasi diri. What went well, what went badly, what you wish you had said, and prepare for next stage. Lalu persiapan tahap berikutnya adalah assessment center, psychometric testing, dan panel interview. Lalu ada surat menyurat atau email mengenai hasilnya. If you can request feedback, get it. Nah, namun ada juga model interview yang lain, kalian harus siap dengan itu, misalnya dengan rotasi. Jadi ada beberapa pewawancara bergantian menghadap kalian dan memberikan pertanyaan. Lalu bisa juga interview dalam bentuk grup, misalnya dengan 6-8 orang. Grup diobservasi saat mendiskusikan suatu topik, dan pastikan kalian harus aktif dalam interaksi grup. Lalu ada juga jenis panel, di sini ada 2-5 pewawancara, bahkan bisa sampai 13 orang. Lalu identifikasi peran masing-masing, dan respon yang mewawancaraimu, termasuk yang lain dengan kontak mata, dan mungkin biasanya kalau di panel ini ada perlu presentasi. Oke, ada namanya assessment center. Ini adalah unit layanan perusahaan yang mengevaluasi beberapa kandidat untuk suatu posisi. Layanannya ada group exercise, practical tasks and exercises, report writing, oral presentations, psychometric assessments, dan interview. Juga mensimulasikan lingkungan atau masalah di tempat kerja nyata. Berikutnya adalah bahasan kerja. Diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 9, Pasal 54 Ayat 1, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat nama, alamat perusahaan dan jenis usaha, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, lalu syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Penuhi kontrak kerja sebaik-baiknya. Nah, bahasan berikutnya adalah jika kalian ingin menjadi businessman, mungkin bisa membuat badan usaha, misalnya dengan membuat perseroan terbatas. Saya dilihat di Undang-Undang Perseroan Terbatas, lalu koperasi, juga yayasan. Nah, yang menjadi tugas CLO dan bukti kehadiran di pertemuan kali ini adalah
Silakan kalian boleh cari iklan lowongan pekerjaan, baik itu perusahaan Indonesia atau internasional atau multinasional, kemudian buat lamaran pekerjaan untuk posisi tersebut. Nah, soal berikutnya adalah sebutkan persamaan dan perbedaan antara perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan dilihat dari sisi jumlah orang yang diperlukan untuk mendirikan, jenis usaha, dan kewajiban pendanaan. Tugas ini dikerjakan dalam satu file dan nanti diubah dalam bentuk PDF ya. Oke, ini adalah rujukan lanjutannya. Kalian bisa baca-baca dari sini mengenai akan kemana setelah lulus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.